Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pada pagi ini kita bertemu lagi ya. Selama 2 minggu kalian menjalani liburan semesteran. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ya, silahkan nanti kalian persiapkan alat tulisnya ya. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran untuk administrasi sistem dan jaringan, yaitu web server. Nah, apa sih kira-kira yang ada di dalam pikiran kalian tentang web server? Nah, kalian mungkin sudah sering mengakses web server, yaitu ketika kalian membuka halaman web ya. Nah, itu adalah termasuk nanti adalah proses kerja web server. Nah, web server itu apa ya? Jadi web server itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan ya, yang diterima oleh HTTP client atau browser di sini, dan nanti menampilkannya dalam halaman web, yaitu yang dalam dokumen HTML maupun PHP ya. Nah, tapi dari sini ada dua pengertian berbeda, yaitu web server sebagai perangkat keras dan web server sebagai perangkat lunak atau software. Nah, dari sisi perangkat kerasnya, yaitu web server itu digunakan untuk menyimpan semua file HTML, kemudian atau dokumen gambar ya, kemudian file-file yang berhubungan dengan webnya, ada JavaScript, PHP. Nah, kemudian kalau dari sisi software itu yaitu software sebagai pengontrol atau pengendali yang proses permintaan yang diterima dari browser ya, yang dikirimkan oleh HTTP client ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja web server ya? Jadi cara kerjanya itu adalah di sini browser atau di sini adalah HTTP client mengirimkan permintaan ya, terhadap server, yaitu melalui HTTP request ya. Nah, di server itu diproses ya. Nah, di sini ada file-file yang nantinya akan ditampilkan, dan di sini adalah menerjemahkan URL atau alamat situs, kemudian ada lagi HTTP atau protokol yang digunakan. Nah, sementara web server itu bekerja menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. HTTP berjalan pada port 80 dan HTTPS berjalan pada port 443. Nah, setelah semua dicek, kemudian pokoknya informasi apa yang dibutuhkan oleh klien itu dicek semua, kemudian web server mengirimkan kembali jawabannya, yaitu melalui HTTP respond dalam bentuk halaman web, atau di sini adalah dokumen HTML maupun dokumen PHP ini. Jadi kerjanya seperti itu. Kemudian fungsi web server itu sebagai apa? Tadi yaitu sudah dari pengertiannya itu menerima ya, menerjemahkan permintaan klien dan menampilkannya dalam halaman web. Tapi ada fungsi lain, yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, kemudian melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser, jadi diperiksa keamanannya. Kemudian fungsi web server dari sisi hardware ya, yaitu tempat menyimpan script gambar maupun konten halaman website. Kemudian dari sisi software atau perangkat lunak, itu sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser dan menampilkannya dalam bentuk halaman web atau dokumen HTML atau PHP ya. Nah, kemudian ada produk web server ya, jadi banyak sekali produk web server, tapi di sini ada berangkumkan 5 ya. 5 ini yang di pasaran itu paling sering digunakan. Yang pertama adalah yang menempati urutan pada Apache, dan ini adalah menguasai pasar sekitar 48,5%. Jadi hampir semuanya itu menggunakan Apache karena memang mudah dan open source ya, siapa saja boleh mengembangkan. Vendornya adalah Apache, kemudian itu ya 35%, IS dari Microsoft, kemudian Lightspeed web server dari Lightspeed Technologies ya, kemudian ada GWS yaitu dari Google. Nah, kemudian ada yang tabel di atas itu adalah persentase penggunaan web server yang digunakan oleh banyak website di internet ya. Nah, di situ survei itu dipertimbangkan berdasarkan teknologi yang digunakan pada halaman website, kemudian hanya
melibatkan 10 juta website ke atas berdasarkan perintah yang disediakan oleh Alexa katakan selama 3 bulan. Kemudian tidak termasuk subdomainnya ya. Kemudian adalah keunggulan masing-masing web server tadi itu apa? Kalau yang Apache itu pengaturan lebih murah, open source, kemudian komunitas yang besar ya. Jadi open source itu ya yang dipakai. Kalau nanti kita praktek menggunakan Debian itu kita menggunakan web server Apache. Kemudian ada itu adalah ringan ya, banyak fitur dan stabil, kemudian performa tinggi. Ada IIS mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kemudian kerja menggunakan PHP lebih stabil. Ada Speed Web Server itu memiliki pencegahan DDoS ya, denial service ya, attacks ya, recover kesalahan secara langsung, kemudian kompatibel dengan HT access ya, HT access. Nah, ini untuk web server ya pengertiannya, kemudian keunggulan dari masing-masing produk web server, kemudian ada cara kerjanya. Dan untuk prakteknya nanti guru laksanakan untuk minggu depan ya. Nanti kalian siapkan untuk kalian bisa menganalisis ya, karena apalagi kita masih menggunakan PJJ ya, kita kan belum bisa praktek sendiri. Nah, jadi nanti kalau guru sudah ada video prakteknya, silahkan kalian analisis bagaimana cara kerja web server dan bagaimana cara konfigurasinya ya. Setelah ini silahkan nanti kalian kerjakan soal ya yang ada di link soal ya. Kemudian jangan lupa absen ya, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.